الواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwa wal akhwat a'azani wa a'azakumullah. Kajian kita atau maudhu yang akan kita bahas bagaimana dalam pengumuman hakikat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat makna sebenarnya bagaimana kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai beliau bagian daripada rukun iman. Yang mana kita harus beriman kepada utusan Allah. Lebih utamanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya at-tasdik membenarkan, tetapi hendaknya mengamalkan sunnahnya. Berbeda dengan kita mengimani para utusan dulu. Mengimani bahwasanya mereka telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk umat yang lalu. Tetapi beriman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya at-tasdik membenarkannya dan juga harus mengamalkannya, mendakwakannya. Dan kita akan bahas di sini bagaimana hakikat kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Pertama, kita wajib ittiba'ur Rasul. Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kita ikuti itu ucapannya atau perbuatannya atau akhlaknya, atau apa yang menjadi ketetapan beliau ketika menetapkan para sahabatnya. Dengan dasar ayat, yaitu Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 150
2 insyaallah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini bisa diartikan Al-Quran dan juga sunnah beliau. Sirati mustaqiman, jalanku, jalannya beliau, mustaqiman, yang lurus. Maka Allah Ta'ala memerintah kepada kita dan Nabi-Nya, fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus. Para ahli tafsir menjelaskan sirati maknanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasulnya berarti dia taat kepada Allah. Jadi kita wajib mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam kita salat, di dalam ibadah mahdhah, atau di dalam muamalah kita, dan di dalam semua seluk-beluk kita. Ini namanya al-ittiba. Tatkala Allah Ta'ala menjelaskan kita wajib mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaannya, kita tidak boleh mengikuti sunnah selain beliau. Lanjutan ayat, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan. Mana jalan selain sunnahnya beliau? Sunnah beliau hanya satu. Jalan selain sunnah beliau banyak sekali. Mengapa kita tidak boleh mengikuti jalan-jalan selain sunnahnya beliau? Karena akibatnya fatafarraqa bikum an sabilih, maka akan berpecah belah kamu itu, atau akan pisah kamu itu dari jalan sunnah. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan ayat ini, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman, menggaris yang lurus, hadza sirati. Inilah jalanku, jalannya beliau, yaitu kembali Al-Quran dan Sunnah. Itu paling baiknya jalan. Selain itu tidak baik. Wa khatta an yaminihi wa yasarihi khututan. Maka beliau menggaris kanan kirinya, jumlahnya banyak. Dan setiap kanan kiri ada syaitan yad'uhu, setan yang mengajak kita mampir. Kalau sudah mampir ke kanan atau kiri, kita tidak bisa lurus lagi. Dan ini adalah Allah Ta'ala berfirman, dzalika wassaqum bi. Dzalikum wassaqum bi. Begitulah Allah Ta'ala berwasiat kepadamu, maknanya ikutilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikatu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sholawatnya, tetapi mereka benci dengan sunnahnya. Dan ini tidaklah benar. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, kita wajib membenarkan di antara hakikat kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Karena beliau bukan bicara dengan hawa nafsu, tetapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya kita tidak menjumpai kesalahan beliau, karena yang disampaikan adalah wahyu. Dengan dasar ayat Al-Ahzab nomor 36 insyaallah. Wa ma kana lil mu'minin wala lil mu'minat wala mu'minatin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, wa ma kana lil mu'minin, tidaklah layak orang mukmin laki-laki, tidak pantas orang mukmin laki-laki, wala mu'minatin, dan tidak pantas pula orang mukmin perempuan. Idza qadallahu, ketika Allah Ta'ala memutuskan, mewajibkan, memerintah, mana qada amara wa wassa, berwasiat juga, wa rasuluh, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Amron, suatu kewajiban. Di sini nakirah menunjukkan umum, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, tidak boleh ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka milih-milih. Karena semua Al-Quran baik, tidak ada yang jelek. Semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih adalah baik. Adapun pendapat orang, kita boleh milih-milih. Karena mereka itu berpendapat, kadang-kala salah, kadang-kala benar. Tetapi kalau sudah qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib at-tasdiq, kita membenarkan di dalam hati, dan at-taslim, menerima dengan kesenangan hati, kita amalkan. Jadi tidak boleh kita memilih-milih. Kalau pendapat orang boleh kita memilih, yang baik kita ambil, yang jelek kita tolak, sekalipun itu pendapat orang tua kita sendiri. Karena yang berhak untuk atiullah wa atiur rasul secara mutlak hanya dua. Wa ulil amri minkum, milih-milih. Kalau kita diperintah maksiat tidak boleh. Wa man umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kamu diperintah maksiat, jangan ditaati, jangan didengar. Tetapi kita tidak boleh berontak. Cukup tidak mendengarkan dan tidak mengamalkan. Namun Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul, disebut keduanya taat. Menunjukkan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada Allah. Lalu Allah menjelaskan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah, maknanya meninggalkan sebagian kewajibannya tanpa udzur atau melanggar larangannya tanpa dalam keadaan darurat, wa rasulahu, dan juga durhaka kepada rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, berarti mereka ini telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini menunjukkan hakikat kecintaan kita kepada beliau, dan at-tasdiqu, membenarkannya. Demikian juga at-taslim. Yang nomor 3, sebagai bukti ketaatan yang kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kita tidak boleh menyelisihi sunnahnya. Atamu mukhalafati sunnatihi. Ya, karena beliau diperintah untuk ditaati, bukan diselisihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yakhdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Nah, fal yakhdhar, maka adalah waspada, berhati-hati. Siapa itu alladzina yukhalifuna an amrihi? Yaitu orang yang menyimpang sunnahnya beliau. Hati-hati orang menyimpang sunnahnya beliau. Apa yang akan terjadi? Antusibahum fitnah. Akan terjadi musibah. Akan terjadi fitnah. Fitnah di sini menjadi kufur.
menjadi orang munafik. Atau ayyusibahum adzabun alim, atau akan mengena kepada mereka azab yang sangat pedih. Dan ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya. Ay an amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena an amrihi, barang berwaspadalah orang yang menyimpang dari sunnah beliau. Wa huwa sabiluhu, itulah jalan yang ditempuh oleh beliau. Itu an amrihi. Wa minhaju, dan prinsip-prinsipnya. Wa tariqatuhu, dan jalan-jalan beliau. Wa sunnatu, dan sunnah-sunnahnya. Wa syari'atuhu, dan juga syariatnya. Fatuzanul aqwalu, semua perkataan. Wal a'malu, dan semua perbuatan. Ya aqwalihi, harus ditimbang dengan sabdanya beliau. Wa amali, dan harus ditimbang dengan amal beliau. Ya, ini pentingnya kita mengikuti sunnah. Walaupun sunnah ini ditolak oleh 1 juta orang, tapi kita harus kembali kepada sunnah beliau. Karena kita akan berhadapan di hadapan Allah. Bukan berhadapan banyak manusia yang akan mengadili kita. Jadi semua ketetapan, peraturan apapun, nizam apapun, baik manusia yang membuatnya atau perorangan atau kelompok, ditimbang dulu. Ada dalilnya? Tidak ada dalil, tidak boleh kita taati. Dan ada dalil sesuai, maka kita amalkan. Karena dasarnya kita mengamalkan dalil. Si fulan bicara begitu karena ada dalilnya. Kita bukan bersandar kepada fulannya, tetapi yang disampaikan oleh fulan. Ketika sandaran yang disampaikan oleh fulan itu ada dalilnya, kita mengikutinya. Kalau tidak ada dalil, kita menolak. Walaupun kita dianiaya, walaupun kita dijauhkan oleh orang, walaupun pengikut kita hanya 1 orang, karena kita akan dihisab oleh Allah. Fama wafaqa dzalika qubila. Kalau peraturan-peraturan dibuat oleh manusia itu cocok dengan sunnahnya beliau, diterima. Wa ma khalafahu fa huwa mardutun ala qailihi. Dan apabila menyelisih peraturan-peraturan mereka, doktrin-doktrin mereka ini dengan sabda beliau, kita harus menolak. Karena kita nanti akan bertemu dengan Allah. Malaikat akan menanya kita, wa man nabiyuka? Bukan wa ma tokoh kamu, bukan siapa bapakmu. Wa man nabiyuka? Inilah pentingnya kita istiqomah. Sekalipun kita dibenci oleh seluruh manusia dunia, tetapi kita ingin dicintai oleh Allah. Nah, kalau menyelisih sunnah, kita katakan itu pendapatnya si fulan. Saya tidak mau kembali pada si fulan. Wa fa'ilu, dan itu adalah tingkah laku dia. Nah, jadi apapun yang dikerjakan oleh manusia yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menolaknya. Kama sabata fi sahihaini, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim wa ghairihima, dan selainnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajibnya kita mutaba'atir Rasul, hakikah mahabbatina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal apapun, yang mana amal itu tidak ada tuntunan dari beliau, tidak ada contohnya, maka itu ditolak. Inilah orang mukmin, inilah orang yang hakikatnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya raddun fal yakhdar, hati-hati, wal yakhsha, dan hendaknya dia takut. Siapa itu? Man khalafa syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyelisih syariatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, baik dalam akidah maupun amal secara zahir. Karena kita mengikuti beliau semua urusan din, semua urusan dunia. Karena beliau juga berdagang, beliau juga mengembala, beliau juga ke pasar. Yamsuna fil aswaq. Inilah pentingnya kita ayyuhal ikhwah menuntut ilmu. Mengapa kita dahulukan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat? Agar kita bisa istiqomah, tidak zaigh. Kemudian makna antusibahum fitnah. Orang kalau sudah menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW akan ditimpa fitnah. Bala yang besar di dunia, belum diadabnya di akhirat. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ai fi qulubihim min kufrin. Jadi fitnah di mana hati mereka akan yaitu menjadi orang yang kufur. Au nifakin, atau menjadi orang munafik. Menampakkan zahirnya Islam, batinnya kufur. Au bid'atin, atau akan menjadi orang ahli bid'ah. Siapa yang meninggalkan sunnahnya beliau, kafir, munafik, ahli bid'ah. Itu makna fitnah. Au yusibahum adzabun alim, yang nomor 2. Atau akan menimpa kepada orang menyimpang sunnah ini azab yang sangat pedih. Ai fid dunya biqatlin. Di dunia akan dibunuh. Sekian banyak orang kafir diserang oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya karena kekufurannya. Kalau tidak, au khattin, atau dihukum, au habsin, atau ditahan, au nahwa dzalika, atau selain daripada itu. Ini hukuman di dunia, belum lagi di akhiratnya. Inilah makna yang harus kita fahami, hakikatu mahabbatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya makna hakikat mahabbatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau uswatuna, suri teladan kita. Yang menjadi contoh bukan bapak kita, bukan nenek moyang. Berapa banyak yang mengatakan mari kita melanjutkan perjuangan nenek moyang kita, keliru. Mari kita lanjutkan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena Allah memuji para sahabat. Beliau juga memuji para sahabatnya. Inilah kalimat-kalimat yang sangat keliru. Mari kita melanjutkan generasi pendahulu kita. Kalau pendahulu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, atau yang kita ikuti orang yang berpegang kepada sunnah, na'am. Karena kita ikuti karena tamassuknya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab nomor 31. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untukmu itu kaum muslimin. Karena orang kafir tidak yakin, tidak percaya dengan utusan. Sungguh telah ada untuk mereka kaum muslimin fi Rasulillah, dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini uswatun hasanah, uswatnya qudwah, hasanah sehat mubalaghah, yang paling baik. Tidak ada melebihi kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Membacanya sudah. Tetapi apakah sudah kita amalkan? Tapi mengamalkan sunnah beliau berat. Karena mesti ada tantangan. Di dalam para anbiya sebelumnya mesti dimusuhi. Dimusuhi bukan mengambil haknya orang, dimusuhi karena mengamalkan sunnah, mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mengikuti, siapakah orang-orang yang mengikuti sunnahnya beliau ini? Satu, dijelaskan oleh Allah Ta'ala, liman kana yarjullah. Barang siapa yang berharap rahmatnya Allah di dunianya.
atau di alam kuburnya, atau di alam mahsyar nanti. Ya, ini orang yang mengikuti sunnahnya beliau adalah orang-orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ingin dimasukkan di dalam surganya, ingin mendapatkan ridhonya. Yang nomor 2, wal yaumal akhir, bagi orang yang mengimani hari pembalasan. Kalau orang itu yakin bahwa amal dia akan dihisab oleh Allah Ta'ala, tidak ada amal yang paling baik penghisabannya kecuali amal yang mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang banyak kita lupakan atau terlupakan. Yang nomor 3, wa dzakarallaha katsira, itulah orang yang zikir, yang ingat kepada Allah, mengingat yang banyak. Dan ini adalah sifatnya orang mukmin, wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Ya. Maka orang-orang mukmin selalu zikir pada Allah, termasuk juga mengingat ayatnya, mengingat hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, dan diamalkan, didakwakan dengan penuh kesabaran. Nah, inilah tanda-tanda orang yang mengikuti sunnahnya beliau. Di antara orang berharap pahalanya dari Allah, bukan berharap mukanya orang, bukan berharap dipuji oleh orang, dan bukan takut dicaci oleh orang, tidak takut dijauhkan oleh manusia. Karena dia yakin dari Allah inilah yang paling bagus. Kemudian juga persyaratan kita menjadi orang yang beriman, hakikatnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti jejaknya atau ittiba juga. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi, ini menunjukkan Allah bicara. Yang itu ditolak oleh kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah. Itu orang-orang kufur, sekalipun dia mengaku iman. Karena meniadakan Allah Ta'ala bicara. Qul, katakanlah wahai Nabi, beritahu, jangan kamu simpan. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah Ta'ala, dan kita wajib mencintai Allah. Bagaimana tidak, semua kebutuhan kita hidup dari Allah Ta'ala, kesehatan kita dari Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menyuruh untuk ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Karena Allah Ta'ala menyampaikan risalahnya lewat utusannya. Tidak langsung berhadapan kepada kita Allah, tapi lewat utusannya. Maka mengikuti sunnahnya beliau berarti orang itu senang kepada Allah, cinta pada Allah. Sebaliknya orang membenci sunnahnya beliau, mafhum mukhalafahnya, mereka benci kepada Allah. Nah, kalau orang itu sudah ittiba kepada sunnah beliau, walaupun tantangannya banyak, dan walaupun yaitu orang yang membenci banyak, Allah menjelaskan, yuhibbukumullah, Allah mencintai dirimu. Kalau sudah Allah Ta'ala mencintai kita, kita tidak perlu mendapatkan kecintaan dari manusia. Bisa jadi Allah Ta'ala akan membuat hamba yang beriman untuk mencintai diri kita. Tapi puncaknya nikmat, yang puncaknya kenikmatan, yaitu kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Dan Allah Ta'ala tidak mencintai hambanya kecuali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosamu. Ini faidah, hakikat mahabbatina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicintai oleh Allah Ta'ala. Siapapun yang dicintai oleh Allah Ta'ala akan diberi petunjuk, dimudahkan urusannya, dan akan dicarikan jalan keluar dari semua kesulitannya, dan akan dimasukkan di dalam surganya, dan akan diampuni. Tidak ada makhluk yang bisa berbuat kebaikan semisal Allah Ta'ala berbuat kebaikan kepada hamba yang beriman. Namun ya ikhwan, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak fitnahnya, tidak banyak jumlahnya.
Umat Islam pecah menjadi 73, musuhnya 72. Yang dimusuhi satu. Tapi kita apabila bersabar, Allah berjanji. Intan ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, menolong agama Allah Ta'ala dengan mengimani Allah, melaksanakan, mengamalkan kitabnya, yang dilarang kita jauhi, yang diperintah kita amalkan, dan juga harus mengamalkan sunnahnya beliau. Lalu Allah menjelaskan, wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun bagi orang yang mau mengikuti sunnahnya beliau. Dan Allah akan belas kasihan terhadap hambanya yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan ayat ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Hadhil ayatul karimah hakimiyah, hakimatun. Ayat yang mulia dari ayat yang kita baca yaitu surat Al-Imran 31 tadi merupakan ayat yang mengadili, menghukumi ala kulli man yadda'i mahabbat Allah. Untuk setiap orang yang mengaku dirinya cinta pada Allah, perlu diuji. Ya, tidak sekedar hanya pengakuan. Makanya para ulama menjelaskan ayat ini ayatul imtihan, ayatul ikhtibar, wa ayatul ibtila. Diuji dulu. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Muhammadiyah mana tariqatil sunnah. Fa innahu kadzibun fi nafsil amri. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia itu dusta di dalam perkataannya. Dusta di dalam syahadatnya. Berapa banyak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tapi masih menyembah orang mati. Masih minta kepada dukun. Ya. Masih minta barokah kepada pohon-pohon. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, masih pula membenci nabinya, mengkultuskan orang yang itu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia itu dusta. Hatta yattabi asy-syar'al Muhammadiyah, sehingga mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dinan nabiyya, dan juga agamanya Nabi. Fi jami' aqwali, untuk semua ucapan kita. Di dalam dakwah kita. Bagaimana kita menasihati, bagaimana kita menegur. Wa af'ali, dan semua amal kita. Bagaimana masuk keluar rumah, masuk keluar masjid, masuk keluar WC, bertemu dengan teman, gimana kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita bertetangga, bagaimana dengan orang tua, dengan anak, semua sudah ada. Tinggal kita kapan mempelajari. Kalau sudah mempelajari, kapan mempraktikkan amal itu. Karena itu dijelaskan di sini dalam hadis yang sahih. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal amalan apapun yang itu tidak ada tuntunan beliau, maka tertolak, mardudun. Ditolak, dikembalikan kepada yang bicara atau yang berbuat. Allah Ta'ala tidak menerimanya. Walihada qala Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah Ta'ala, maka syaratnya ikutilah sunnahku, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW atas perintah Allah. Maka berarti engkau telah dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Ay yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyahu. Maknanya kamu akan mendapatkan melebihi daripada kecintaanmu kepada beliau. Kita mencintai beliau itu sedikit dibandingkan nikmatnya, hikmahnya, keberkahannya. Akibat kita mencintai beliau, dimasukkan di dalam surganya. Berapa kita beramal, berapa tahun mengikuti sunnahnya beliau.
Namun ketika mengikuti sunnah beliau di dunia walaupun sebentar karena meninggal dunia, manfaat yang akan diperoleh kenikmatan selamanya di akhirat. Wa huwa mahabbatuhu iyyakum. Yaitu Allah akan mencintai kamu di dunia, di alam kuburmu dan juga di alam akhiratmu. Ya, yuhibbukumullah. Jadi kecintaan kita pada Allah sedikit. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sedikit. Yaitu sewaktu kita masih hidup. Tapi kecintaan Allah Ta'ala yang kita peroleh karena sebab kita mencintai Allah Ta'ala banyak sekali kita peroleh. Di dunianya dan di alam kuburnya, di alam mahsyarnya, di alam akhiratnya nanti. Inilah faidah yang harus kita fahami agar kita tidak melebihkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya atas yang lainnya. Wa huwa a'dham minal awal, dan itu lebih besar daripada yang pertamanya. Kama qala ba'dul ulama'il hukama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu hukama maknanya ulama al-alim juga, du hikmah. Laisa sya'nu an tuhibbah. Bukanlah urusan kamu itu bagaimana kamu mencintai. Innama asya'nu an tuhabbah. Bagaimana kamu dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Bukan bagaimana kita mencintai, tapi bagaimana kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala kalau kita tidak mencintai Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala min ulama tabi'in wa ghairihi minas salafi, dan ulama salaf yang lain. Za'ama qaumun annahum yuhibbunallah. Ada orang menduga dia itu beriman pada Allah, cinta pada Allah. Fabtalahumullah, maka Allah menguji dengan ayat ini. Ya, untuk mengetes kecintaan seseorang kepada beliau. Tes dengan ayat ini. Sudahkah kalian mengikuti sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah mengikuti apa yang diwajibkan oleh beliau, dan apa yang disunahkan oleh beliau, dan apa yang diharamkan oleh beliau? Ketika sudah mengikutinya betul. Kalau tidak maka itu bohong, dusta dia. Dan Allah Ta'ala tidak menerima hanya sekedar pengakuan, tetapi yang diterima adalah amal al-qalb dan amal jawarih. Sebagaimana beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat penampilanmu, besar kecilnya, kurus gemuknya badan, tidak. Walakin yanzuru ila qulub, melihat hati, keikhlasan hati kita. Wa amalikum, cocoknya amal kita dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, baca ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian berikutnya faedah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya banyak sekali, di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah nomor 38, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah wahyu Allah, dijamin oleh Allah Ta'ala fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut dalam hatinya. Penyakit yang paling besar ya kan penyakit hati. Bayangkan kalau orang itu sudah punya rumah mewah, hartanya banyak, kalau hatinya sedih, tidak ada kenikmatan rumah dan harta itu. Ternyata kenikmatan, hakikat kenikmatan adalah dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari kesedihan. Dan orang-orang dijauhkan dari kesedihan ini orang-orang yang mengikuti sunnahnya beliau. Walahum yahzanun, dan tidak akan pula juga susah, tidak akan gelisah. Penyakit yang paling bahaya penyakit al-qalaq, kegelisahan dalam hati. Penyakit al-khazn,
penyakit khauf. Ya, karena orang mukmin lain dengan orang kafir. Orang kafir ya jalan kadang-kala tidak mau sendirian dia. Ya harus dikawal orang banyak. Orang mukmin subhanallah. Ya karena apa? Karena yakin Allah Ta'ala akan menolong dirinya. Karena orang mukmin dia berhati-hati tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang nomor dua, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya. Disebutkan pula di dalam surat Toha ayat nomor 123 124. Faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maknanya petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu, tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Itulah para sahabat, tidak celaka mereka. Begitu para ulama tabi'in, para ahli hadis, mereka dijaga oleh Allah Ta'ala karena Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Siapa yang ingin hatinya lapang, tidak sedih dan tidak gelisah, maka harus mengikuti petunjuknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk beliau adalah wahyu Allah. Sebaliknya barang siapa yang berpaling dari sunnahnya beliau, tidak mau mencintai beliau, hanya mencintai secara lisan, tapi mereka menyimpang dari sunnahnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari sunnahnya, berpaling dari amalnya beliau, berpaling dari akhlak beliau, berpaling dari takrir, penetapan yang beliau tetapkan untuk para sahabatnya, maka Allah menjanjikan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya dia akan menghadapi kehidupan yang sempit walaupun harta banyak di depannya, walaupun banyak orang yang menjaga dia, karena sudah janji Allah. Maka tidak ada orang yang paling tenang hidupnya kecuali orang yang mengikuti sunnah, walaupun banyak orang yang tidak senang. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan orang-orang yang membenci sunnahnya beliau ini pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya pula disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 65, menunjukkan kesempurnaan orang itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, fala wa rabbika, demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan menyebut dirinya. Ini menunjukkan Allah bicara. La yu'minuna, tidaklah sempurna iman seseorang. Sampai kapan sempurnanya? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka itu berhukum hanya kepada wahai Nabi di dalam semua sengketa, di dalam perselisihan. Ini kita berselisih bukan kembali bagaimana kita bermusyawarah. Cari dalilnya. Karena bermusyawarah kadang-kala kita mengambil pendapat orang. Kadang-kala pendapat itu ditolak karena yang menolak lebih banyak daripada yang menerima. Itu akal manusia. Tapi kita umat Islam untuk menyelesaikan segera perkara itu, mana dalilnya? Mimma qadaita summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak menjumpai di dalam hatinya merasa berat, tapi merasa senang dari apa yang engkau wahai Nabi yang engkau putuskan untuk mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan senang hati. Masih banyak ikhwan al-ayat dan juga hadis
keterangan para ulama sunnah wajibnya kita yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hakikat makna mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena terbatasnya waktu, semoga sebagian ayat yang kita dengar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita agar bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.